Shalom DRPs, gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Selamat datang di ibadah online DRP 232. Oh ya DRPs, sekarang kita ada giveaway loh. Jadi jangan lupa untuk ikutin ibadah ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita persiapkan buku catatan kita untuk mencatat firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, Kau yang berkati Indonesia ini Tuhan, Kau yang berkati Indonesia yang sedang dalam pandemi ini Tuhan, Kau yang berkati Tuhan setiap warga negara kami Tuhan, agar bisa kuat Tuhan menghadapi pandemi ini Tuhan, dan agar pandemi ini bisa segera berakhir Tuhan. Tuhan Kau berkati juga Tuhan pemimpin Indonesia Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, Pak Maruf Amin beserta jajaran-jajarannya Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, Kau yang berikan kejujuran bagi mereka Tuhan, Kau yang berikan wibawa bagi mereka Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan Kau yang berkati juga pemimpin rohani kami Tuhan, Pak Niko Tuhan, beserta keempat wakilnya Tuhan, Pak Yongki Tuhan, beserta kedua wakilnya Tuhan. Kau juga yang berkati Tuhan, gembala kami Tuhan, Om Riza Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, Kau yang berkati keluarganya Tuhan, Kau yang berkati mulutnya Tuhan, biar apapun yang mereka sampaikan Tuhan, bisa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Kau yang berkati juga Tuhan, leader-leader DRP kami Tuhan, Kak Yosua Tuhan, beserta leader-leader yang lain Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, Kau yang pakai mereka Tuhan untuk menggembalakan kami Tuhan, volunteer DRP Tuhan. Kau juga yang berkati Tuhan, DRP 232 Tuhan, Kau bawa jiwa-jiwa yang banyak ke DRP 232 Tuhan, Kau yang pulihkan teman-teman kami melalui DRP 232 Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan, Kau yang berkati generasi ini Tuhan, Kau yang pakai generasi ini Tuhan, sebagai alat-Mu Tuhan, Kau yang pulihkan Tuhan setiap generasi kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami Tuhan, ibadah hari ini Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, Kau yang berkati pemusik Tuhan, Kau yang berkati pembicaranya Tuhan, agar apa yang dia sampaikan Tuhan bisa mengubah kami Tuhan, agar apa yang dia sampaikan Tuhan bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita lebih lagi teman-teman. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami katakan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan hari ini ya Tuhan Yesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, mari katakan Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Say Jesus, Lord. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you.
sama-sama kita katakan, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Say Jesus, Lord. Jesus, say Jesus, oh Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, you are the Lord. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Lord. Sekali lagi kita katakan, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. You are my center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, katakan nothing. Nothing else matters. Nothing in this world. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Mari kita sembah Tuhan yuk teman-teman. Jesus.
kami terus ya Tuhan Yesus, untuk memfokuskan diri kami Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, malaikat-Mu senantiasa Tuhan mengingatkan kami Tuhan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, hari ini Tuhan kami dipenuhi dengan hati yang baru ya Tuhan Yesus, dengan sukacita yang baru ya Tuhan, dengan hadirat-Mu yang baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan kami siap untuk memuji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus teman-teman. Mari sama-sama saya undang untuk teman-teman bangkit berdiri, kita memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Biar di setiap hari-hari kita selalu diberkati oleh Tuhan teman-teman. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Katakan anugerahnya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama kita mau katakan, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama lebih semangat lagi kita mau katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari anak muda sama-sama kita katakan, hey. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk
Yesus, puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk lagi teman-teman. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau pelihara kami selalu ya Tuhan Yesus. Sukacita Tuhan, pemulihan Tuhan selalu baru Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami katakan Tuhan hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk memberikan isi hati-Mu Tuhan. Berikan kami sikap hati yang baik ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama teman-teman di RPS kita katakan amin. Puji Tuhan, di DRPis, kita kembali lagi di ibadah online DRP 232. Hari ini kita membahas sesuatu yang bagus dan penting untuk kita anak-anak muda, kita di DRPis dalam kehidupan Kristiani kita. Ini merupakan bulan kelima setelah pandemi dan setelah gereja kita beribadah online. Jadi selama 5 bulan ini banyak yang berubah, cara hidup, impian, gaya hidup kita, bahkan aktivitas kita banyak yang berubah. Mungkin selama ini kita berpikir sebelum pandemi banyak yang kita pikirkan, banyak yang kita impikan. Apalagi sebagai anak-anak muda, kita banyak yang kita inginkan gitu ya. Atau teman-teman yang sudah bekerja sampai lembur untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Lalu teman-teman juga mungkin ada yang bermimpi ingin jalan-jalan nih Kak ke Disneyland, ke Universal Studio, jalan-jalan keluar kota, keluar negeri. Bahkan teman-teman mungkin ada rencana beli motor baru, beli mobil baru. Namun semuanya setelah pandemi, kita tahu semua seakan-akan seperti hal yang menjadi impian aja gitu loh. Semuanya cepat berubah, semuanya cepat berlalu. Begitupun dengan semua yang kita impikan tadi, cepat banget berubahnya dan kita tidak bisa kontrol lagi semua yang kita inginkan gitu. Namun di pandemi ini teman-teman ada sesuatu yang tidak berubah, yaitu kita baca sama-sama, kita buka Alkitab kita di DRPis. Kita baca di Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Teman-teman di DRPis buka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mungkin di Arpis pikir kita ini terbatas karena Kak gimana mau memberitakan firman kalau keadaannya seperti pandemi sekarang ini. Bahkan untuk cool aja kita belum bisa normal. Tapi tanpa sadar kita lupa bahwa Tuhan Yesus mengamanatkan sebuah hal yang penting sebelum ia terangkat ke sorga, yaitu amanat agung. Amanat agung itu bisa dengan berbagai cara teman-teman. Gak hanya seperti Tuhan Yesus waktu zaman ia memberitakan firman, ia ke rumah-rumah ibadat. Tapi sekarang bisa dengan cara yang lebih modern, lebih millennials teman-teman. Kalian bisa teman-teman pakai Instagram kalian, WA story kalian, apapun yang bisa dibaca oleh teman-teman kampus, teman-teman sekolah, teman-teman nongkrong kalian. Kalian pakai itu untuk memberitakan firman Tuhan seperti yang Tuhan suruh di amanat agung itu. Kita baca dulu ayatnya di Matius 28 ayat 19 dan 20. Biar lebih jelas nih. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pesan ini merupakan pesan yang sangat penting sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Artinya pesan ini harus kita lakukan teman-teman. Bagaimanapun caranya, apapun keadaannya, mau pandemi, mau kita sedang tidak memungkinkan, tetaplah ingat bahwa Tuhan Yesus pesan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dan ia rindu semua anak-anak Tuhan, semua bangsa di muka bumi ini mendapat keselamatan. Dan pertanyaannya adalah, masihkah? Nah, apa tuh masihkah? Masihkah kita melakukan hal itu di tengah pandemi seperti ini? Di tengah keinginan kalian yang tadi udah mulai hilang, masihkah kita melakukan itu?
Karena itu sebelum pergi teman-teman, anak-anak muda, semua di Arpis, semua anak-anak youth itu harus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Bagaimana bisa kita pergi tanpa bekal yang kuat, yang mengenyangkan, yang membuat kita menjadi penuh akan firman, penuh akan roh kalau kita tidak diperlengkapi oleh firman. Firman Tuhan harus menjadi pedoman kita dalam memberitakan Injil, dalam memberikan amanat agung teman-teman. Kita buka di Yesaya 6 ayat 8. Pertanyaannya adalah siapa yang harus pergi nih Kak? Siapa yang harus pergi? Apakah bapak gua atau tetangga gua, atau siapa yang harus pergi memberitakan firman? Di Yesaya 6 ayat 8 kita buka. Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kata Tuhan. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Karena itu kita punya tanggung jawab yang besar untuk memberitakan amanat agung ini sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita bisa memberitakan amanat agung kalau kita tidak diperlengkapi dengan firman Tuhan, kita tidak mempunyai pengenalan akan Tuhan yang baik. Bagaimana kalau kita punya pengenalan akan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang meninggalkan kita, Tuhan yang memberikan cobaan melebihi kemampuan kita. Gimana kita bisa ngasih tahu teman-teman kita tentang Injil itu kalau dari diri kita sendiri tidak diperlengkapi dengan firman yang kuat? Karena itu sebelum kalian pergi teman-teman, pastikan bahwa kalian diperlengkapi oleh firman Tuhan. Amsal 22 ayat 6. Kita baca lagi, kita buka banyak ayat hari ini, gak apa-apa. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6 dalam versi bahasa Indonesia masa kini atau BIMK. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Baca ayat ini gue teringat sebuah cerita yang Tuhan ingetin waktu teman-teman dan setim pelayanan ke Malang. Waktu itu kita punya rencana untuk liburan dan sekaligus pelayanan. Kita melayani di sebuah gereja di Malang, bukan di kotanya, masih di perkampungannya seperti itu, di daerah Tumpang teman-teman. Kita ngerasain lawatan hadirat Tuhan yang kuat. Kita pun, padahal itu hari pertama dan kita baru nyampe Malang. Kita harus ibadah, harus melayani hari itu, malam itu juga. Tapi teman-teman dengan semangat melayani di sebuah gereja yang gak terlalu besar mungkin. Setelah itu berlangsung dan hadirat Tuhan kuat, kita doa berkat biasa kan. Ternyata ada sebuah oma-oma gitu ya, encim-encim naik ke atas mimbar dan ternyata dia yang doa berkatnya. Ternyata dia adalah ibu gembalanya. Tuhan tuh bilang ke hati gue gitu ya, lu lihat gitu, di umur gue lupa 70 ataupun 80 tahun gitu, teman-teman di RP juga pasti beberapa volunteers masih ingat. Tuhan bilang ke gue bahwa lu lihat di masa tuanya dia masih ada di dalam gereja dan dia masih pimpin untuk doa berkat. So nanti lu di umur 70, umur 80 atau sebelum lu meninggal, lu ada di mana? Lu ada di mana? Apakah lu masih melayani Tuhan atau lu udah nggak kenal Tuhan lagi? Itu pertanyaan yang bikin gue berpikir dan gue sempat sharing ke anak-anak bahwa pengenalan akan Kristus itu sangat penting. Sangat penting karena di sebelumnya di Amsal 22 tadi Tuhan bilang melalui firman-Nya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Artinya jalan anak muda itu berbeda. Didikannya adalah berbeda dengan orang tua. Kalau anak muda dididik sejak muda, sejak kecil dengan didikan yang takut akan Tuhan, firman Tuhan yang baik, pengenalan akan Tuhan yang baik, maka anak muda pada masa tuanya juga pasti akan tetap melayani Tuhan, berapapun umurnya. Seperti ibu gembala yang tadi gue ceritain. Mungkin kita juga tahu udara Malang waktu itu malam teman-teman sangat dingin. Tapi dia mau mastiin bahwa gue yang harus kasih doa berkat gitu. Sangat
sangat luar biasa buat gue di umur 70-80 tahun. Seorang oma-oma ini masih melayani Tuhan dengan kuat gitu loh. Next. Berikut ada slide dari Bilangan Research Center mengenai survei kepada 4.095 orang remaja Kristen di Indonesia. Slide yang pertama adalah gereja sudah tidak menarik bagi kaum muda. Slide kedua, persentase remaja yang tidak rutin lagi beribadah meningkat seiring dengan kelompok usia. Usia 15 sampai 18 tahun itu persentase yang tidak rutin 7,7%. Lalu persentase dari umur 19 sampai 22 tahun itu adalah 10,2%. Dan umur 23 sampai 25 adalah 13,7%. Jadi ada sebuah peningkatan ketika seorang anak remaja semakin bertambah umurnya. Kita bisa lihat di slide yang tadi bahwa itu semakin menaik dari 7,7%, 10,2%, dan 13,7%. Artinya mereka semakin nggak rutin untuk ikut ibadah-ibadah lagi di gereja. Next. Hanya 22,7% kaum muda yang menemukan teman-teman sejati di gereja. Next. Hanya 19,4% kaum muda yang rutin datang beribadah karena membutuhkan makanan rohani dan ingin menyembah Yesus. Artinya enggak nyampe setengah teman-teman. Hanya 19,4% orang-orang yang ingin benar-benar rindu datang kepada Tuhan ibadah itu untuk menyembah Yesus. Selainnya ada motif-motif yang lain. Ada tujuan-tujuannya yang lain lagi. Hanya 35,7% kaum muda yang menanti-nantikan datangnya ibadah hari Minggu atau kebaktian umum muda. Artinya mereka hanya sedikit orang-orang yang anak-anak muda yang ingin menantikan, kapan nih hari Minggu lagi? Gue pengen ibadah lagi nih. Gue pengen nyembah Tuhan. Gue datang, gue pengen fellowship sama teman-teman gue. Gue ingin ketemu Tuhan gitu. Hanya 35,7%. Karena itu, tetaplah yang pertama untuk teman-teman yang melayani dan dilayani, tetaplah jalankan ibadah online dengan setia. Walaupun belum banyak yang view, belum banyak yang like, belum banyak yang subscribe, share dan sebagainya, tetaplah jalankan bagianmu dengan setia. Katakan amin. Namun tetap fokus pada Tuhan, itu yang poin yang kedua, dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Artinya produksi yang bukan asal-asalan. Yang poin yang kedua, tetaplah kejar hadirat Tuhan walaupun kita masih beribadah online. Saya ingat gembala kita bilang, beberapa orang bilang sama dia, kok saya nggak ngerasakan hadirat Tuhan seperti aku ibadah offline ya Kang. Beberapa orang bilang ke Kang Riza seperti itu. Tapi Om Riza bilang dia sangat merasakan hadirat Tuhan saat ibadah online. Tipsnya bisa teman-teman lihat di ibadah di khotbah Kang Riza sebelumnya, bahwa ikutlah ibadah online secara premier. Disitulah kita akan lebih serius untuk mencari hadirat Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, dan kita merasakan lawatan kayak gitu teman-teman. Poin yang ketiga, tetaplah rasakan lawatan, kelepasan, dan kesembuhan di rumah kalian masing-masing, di gadget kalian masing-masing. Yang keempat, kita baca di Yosua 24 ayat 14. Udah ketemu teman-teman di Arpis? Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Yang keempat adalah beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. 4 poin ini menjadi penting dalam hidup kita. Masihkah kita melakukan hal-hal ini di tengah pandemi, di tengah uang tabungan kita ke Disneyland gak kepake, ataupun kita pengen beli motor gak jadi, semua impian kita cukup berantakan karena pandemi ini? Kita harus tetap melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu amanat agung. Ini pesan kita hari ini, firman Tuhan kita hari ini pastinya membantu teman-teman di Arpis semua melewati pandemi ini. Kita nggak tahu pandemi sampai kapan, yang penting kita tahu adalah kita harus menjalankan amanat agung sampai nanti Tuhan selesai datang lagi kembali yang kedua kalinya. Oke, terima kasih di Arpis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom di Arpis. Selamat datang buat teman-teman di Arpis yang baru pertama kali hadir di ibadah online di DRP 232. Sekarang kita mau kasih tahu info minggu ini. Nah, info yang pertama bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa
lihat di barcode yang ada di layar ya. Buat teman-teman DRPs yang belum punya official merchandise dari DRP232, bisa langsung cek Instagram kita di @DRP232_merch. Karena kita menjual tote bag keren loh yang terdiri dari 3 warna. Ada warna marun, hijau, dan hitam. Setiap pembelian merch DRP, kalian ikut berdonasi Rp5.000 untuk teman-teman kita yang terdampak COVID-19. Nah, untuk ordernya kalian bisa cek di IG kita @DRP232_merch. Nah, sekarang kita juga punya project baru nih teman-teman. Buat yang penasaran, bisa langsung cek Instagram kita di @DRP_hydroponic. Nah, untuk DRPs yang belum join Cool, silakan join Cool kami di daerah kalian masing-masing. Buat teman-teman DRPs yang sudah bergabung di dalam Cool Online, jangan lupa untuk mengadakan Cool minggu ini. Nah, sekarang perolehan poin sementara The Reward. Buat teman-teman DRP yang belum punya aplikasi renungan harian Bible U Version, yuk di-download di App Store atau Play Store kalian, karena kita sudah mulai merilis renungan harian di aplikasi Bible U Version. Jangan lupa download ya aplikasinya, supaya kita bisa baca renungannya bareng-bareng. Supaya kita tetap stay connect, yuk follow Instagram kita di @DRP232 dan @ListenDRP. Kita juga ada giveaway nih di setiap ibadah DRP232. Dan pertanyaannya akan ada di Instagram DRP232. Cara jawabnya tinggal bikin Instastory dan mention DRP ya. Hadiahnya akan dikirim langsung ke rumah pemenang. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, DRPs, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Biarlah firman ini bertumbuh, berbuah, dan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Untuk menutup ibadah online kita hari ini, kita mengangkat satu buah pujian penyembahan, yaitu Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari semua DRPs katakan, Kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu Kau ku kagumi. Kau ku kagumi Dalam hatiku, dalam hati,
sandaya rala boya rala ya rala ya rala baya sandaya rala baya rala ya sandaya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, bukan hanya saat keadaan kami baik, tapi kami memuji kebesaran-Mu di setiap saat Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan untuk setiap kami, untuk hidup kami. Nyata sampai hari ini. Terima kasih untuk firman yang ditaburkan. Kami percaya ini gak sia-sia. Ini bakal berbuah, bakal menjadi berkat buat orang banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati kami semua dalam kehidupan ke depan kami, biar kami mencerminkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Berkati semua teman-teman kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan Yesus. Jerih payah kami tidak akan sia-sia. Terima kasih, kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin.